Kali ini kita akan bahas PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk dengan kode sahamnya ISSP. Jadi sekarang ini ISSP di harga Rp278 per lembar saham. Kalau kita lihat di sini tren ISSP ini semenjak 11 Maret 2022 tahun kemarin sampai sekarang itu trennya cenderung turun ya. Namun semenjak Januari 2023 ini trennya udah agak mulai naik nih ISSP. Kalau kita lihat berdasarkan kinerjanya dari laba bersihnya, trennya itu dari tahun 2018 sampai ke 2021 itu cenderung naik ya trennya. Cenderung bertumbuh atau naik sini. Lalu semenjak 2021 kuartal 3 sampai sekarang cenderung turun sini ya. Jadi hampir sama ya pergerakan harga saham ISSP ini dengan kinerjanya. Sini saya ambil dari laba bersih tiap kuartalnya. Oke, nanti di akhir sesi kita coba ya prediksi apakah saham ISSP ini ada kemungkinan bisa naik ataupun akan melanjutkan tren penurunannya atau mungkin sideways ya. Kita coba prediksi berdasarkan kinerjanya, valuasinya, strategi perusahaannya, dan prospek perusahaannya. Lalu nanti kita atur ya strateginya apakah masih bisa layak buat dibeli ataupun masih layak buat di hold kalau yang sudah pegang. Oke. Itu tadi ya untuk pergerakan harga saham dan kinerjanya. Kita lanjut ya. Sebelum kita ke prediksi harga saham, kita cek dulu ya profil singkat dari ISSP ini. Jadi PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk atau ISSP ini masuk ke dalam sektor industri. ISSP ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan pipa besi ya, sini. Lalu untuk dewan komisaris dan direksinya bisa dibaca sendiri di sini. Untuk jumlah saham yang beredarnya 7,19 miliar lembar saham. Lalu untuk market cap-nya 2,0 triliun ya. Untuk jumlah saham yang beredar di masyarakat itu 35,4%. Lalu yang paling besar itu PT Cakra Bakti Para Putra itu ya, 55,94%. Mungkin ini yang pengendalinya. Jadi di sini untuk ISSP ini saham yang liquid ya. Jadi untuk kalian yang punya modal besar nggak perlu khawatir karena sahamnya bisa dijual belikan dengan mudah. Lalu untuk neraca keuangannya di sini kalau kita lihat dari arus kasnya di sini cenderung sama ya. Dari tahun 2019 sampai 2023 itu hampir sama ya. Arus kasnya. Lalu untuk perkembangan asetnya di sini juga hampir sama ya. Cenderung ya hampir sama ya, sekitar 7 triliunan gitu ya. Lalu untuk ekuitasnya kalau kita lihat di sini bertumbuh ya. Ekuitasnya cukup bertumbuh. Lalu dari segi liabilitasnya cenderung turun ya untuk ISSP ini. Untuk DER-nya di sini kalau kita lihat emang cenderung turun ya DER-nya. Sekarang ini tinggal 0,71, masih di bawah 1 kali. Jadi masih bagus ya. Walaupun menurut pendapat pribadi saya untuk DER yang ideal itu di bawah 0,5, tapi ini masih lumayan lah, 0,71 masih di bawah 1 kali, jadi masih kecil kemungkinan ISSP ini gagal bayar hutangnya. Jadi kalau DER-nya kecil itu maka nanti laba dari ISSP ini bisa jadi maksimal ya, karena labanya nggak kegerus dengan beban pinjaman ataupun bunganya. Kalau DER-nya makin kecil makin bagus. Jadi labanya lebih maksimal. Oke, kita lanjut ya untuk kinerja perusahaannya. Untuk ISSP ini dimulai dari pendapatannya. Kalau kita lihat di sini di kuartal 2 ini pendapatannya turun ya dibanding dengan kuartal 1 kemarin. Untuk pendapatan ISSP ini tertinggi itu sempat di tahun 2022 itu. Di kuartal 1 2022 pendapatannya tertinggi. Sekitar 2 triliun ya. Sekarang tinggal 1,3 triliun. Turun 22% dibanding kuartal 1 kemarin. Dari segi laba bersihnya di sini kuartal 2 ini juga turun ya. Juga turun dibanding kuartal 1 yang 2023 kemarin. Turun 10% dibanding dengan kuartal 1 kemarin. Sekarang laba bersihnya 96 miliar, sebelumnya 107 miliar. Lalu untuk net profit marginnya naik ya. Sebelumnya di kuartal 1 6%, sekarang 7%. Untuk beban pendapatannya sebenarnya turun ya.
Untuk beban pendapatan dari ISSP mungkinan karena harga besi turun ya. Jadi beban pendapatannya, beban penjualannya turun. Lalu dari segi beban operasinya naik ya sini SSP dibanding kuartal 1 dengan kuartal 2-nya. Beban pajaknya ya cenderung turun sedikit. Dari segi ROE-nya di sini kalau kita lihat ROE per tahun itu tahun 2022 itu 7,4%. Sekarang ini kalau kita asumsikan di kuartal 3 dan kuartal 4 ini sama ya dengan kuartal 1 kuartal 2 ini, kemungkinan di tahun 2023 ini sekitar 8-9% ya. Kalau memang kuartal 3 dan kuartal 4 ini sama. Dan mungkin kalaupun nanti di kuartal 3 dan kuartal 4 ini naik ROE-nya, mungkin di sini bisa 9-12% ya. Ada kenaikan di ROE-nya. Idealnya itu di 15% ya untuk ROE menurut saya. Jadi untuk 9-12% ya cukup baik lah. Lalu dari segi IPS-nya di sini hampir sama ya dengan laba bersihnya. Di sini Q2-nya dibanding dengan Q1-nya turun ya. Oke, itu tadi ya untuk kinerjanya. Jadi intinya dari segi pendapatan di sini turun ya dibanding kuartal 1 kemarin di kuartal 2 ini. Dan laba bersihnya juga turun sedikit. Kita lanjut untuk strategi dan prospek perusahaannya. Untuk SSP ini sudah menyiapkan sejumlah strategi ya. Jadi SSP ini berburu proyek IKN ya untuk meningkatkan penjualannya di sini. Lalu dari segi prospek bisnisnya, Spindo ini udah dapat kontrak ya, raih kontrak pengadaan pipa rancang untuk pembangunan jembatan di IKN. Lalu dari segi prospeknya ada katalis positif ya yang ikut memberi dampak positif terhadap tren permintaan pipa baja di awal tahun ini. Jadi ada pelonggaran kebijakan lockdown di Cina, turunnya inflasi di Amerika Serikat, lalu menurunnya harga energi di Eropa. Jadi sekedar info karena pandemi kemarin memukul segmen ini karena diberlakukan pembatasan gerak ya, yang membuat usaha mereka terdampak. Lalu untuk SSP ini juga fokus ya mengincar pelanggan dari beberapa sektor, diantaranya infrastruktur, ibu kota negara ya yang baru IKN, serta industri elektrik vehicle atau EV lokal, industri EV ya. Jadi untuk dari segi prospeknya ini dalam waktu dekat main bagus ya karena Spindo juga raih kontrak pengadaan pipa rancang di IKN. Jadi kemungkinan nanti SSP ini di kuartal 3 dan kuartal 4 ini kinerjanya bagus ya untuk dari segi prospek. Oke, itu tadi ya untuk strategi dan prospek dari SSP. Kita lanjut ya untuk kompetitor dan GCG dari SSP ini. Jadi untuk SSP ini merupakan market leader ya dari dalam pembuatan pipa baja Indonesia. Mungkin ada ya di BI ini yang baru listing atau baru IPO ya, cuman saya lupa namanya. Jadi untuk kompetitornya ada yang baru IPO, cuman saya belum cek. Tapi dari segi kompetitor SSP merupakan market leader ya. Dan SSP ini perusahaan pipa terbesar di Indonesia yang telah berhasil mencapai standar sertifikasi nasional ya dan internasional, sertifikat ISO 9001 dan API 5L. Lalu dari segi integritasnya di sini kinerja manajemen SSP nilai lumayan baik ya, dilihat dari manajemen yang menangkap peluang di IKN. Lalu SSP juga transparan dalam memberikan informasi yang relevan terkait perusahaannya, serta tidak adanya berita pelanggaran hukum ya 5 tahun terakhir. Oke, dari segi kompetitor dan GCG-nya SSP ini nggak ada masalah. Ya, untuk aktivitas cash flow-nya ya, arus kas-nya dimulai dari aktivitas operasinya. Kalau kita lihat dari tahun ke tahun itu cash flow SSP itu di tahun 2018 sempat negatif ya. Lalu di 2019 2020 positif arus kas-nya. Kalau positif artinya uang masuk lebih besar dibandingkan uang yang dikeluarkan dari aktivitas operasinya, dan kalau negatif berarti sebaliknya. Berarti lebih banyak uang yang dikeluarkan dibandingkan uang yang masuk di aktivitas operasinya. Di tahun 2021 sampai 2022 juga negatif ya di sini ya, masih minus ya aktivitas operasinya. Lalu di tahun 2023 kalau kita lihat di sini kemungkinan sih positif ya di sini ya.
di kuartal satunya memang sempat minus, lalu di kuartal 2 ini arus kasnya lumayan bagus ya, positif, lumayan tinggi. Jadi kemungkinan di tahun 2023 ini arus kasnya naik. Untuk arus kas ini, untuk aktivitas operasinya idealnya itu bertumbuh ya. Oke, lihat di sini ISSP masih di sini sempat turun, naik, turun, ini mau naik lagi. Jadi masih belum stabil arus kasnya. Lalu dari segi aktivitas investasinya di sini ISSP masih rajin ya untuk melakukan investasi, artinya bagus ya untuk melakukan ekspansi ataupun inovasi untuk meningkatkan kinerjanya. Memang sempat di tahun 2021 ini positif ya. Ini kemungkinan ISSP itu melakukan jual aset ataupun mendapatkan imbal hasil dari investasinya ya, di sini. Namun secara keseluruhan rata-rata di tahun 2018 sampai 2022 ini ISSP masih rajin buat investasi ya. Dan di kuartal 1 di kuartal 2 masih rajin juga melakukan investasi. Lalu untuk dari segi pendanaannya di sini kalau kita lihat ISSP ini di tahun 2018 nambah hutang ya, nambah hutang. Lalu di tahun 2019 2020 sini negatif, artinya mengurangi uangnya digunakan untuk dananya digunakan untuk aktivitas ini ya, membayar hutang atau mengurangi hutangnya. Di tahun 2021 dan 2022 kemarin itu sempat nambah lagi ya hutang ISSP. Cuman kalau kita lihat di sini di kuartal 2 kemarin ya ISSP ini melakukan bayaran hutang lagi ya untuk mengurangi hutangnya. Jadi dari segi arus kas sebenarnya sini ISSP di tahun 2023 ini nggak ada masalah ya, udah mulai positif arus kasnya. Investasinya juga nggak ada masalah, masih rajin ekspansi, dan untuk pendanaannya kalau kita lihat masih ini ya, berkomitmen untuk mengurangi hutangnya. Dilihat dari DER-nya udah mulai turun ya. DER-nya turun karena ekuitasnya naik dan hutangnya juga turun. Ya, kita lanjut ke dividennya di sini. Jadi ISSP ini termasuk bukan yang royal bagi dividen ya, karena di tahun 2018, 2019, 2020 ini mungkin ya masa pandemi ya, tapi 2018 kan belum pandemi. Jadi di tahun 2018 ISSP ini nggak bagikan dividen. Namun di 2021, 2022 dan 2023 ini bagikan dividen. Dividen payout ratio-nya sekitar ya 15%-an lah ya, kalau kita rata-ratakan. Dividen yield-nya 2-3% ya, nggak terlalu besar ya untuk dividen yield-nya. Jadi untuk dari segi dividen ISSP ini bukan termasuk yang royal bagi dividen, dan yield-nya juga nggak terlalu besar ya. Oke, itu tadi ya untuk arus kas dan dividen dari ISSP ini. Lanjut ya untuk valuasinya di sini. Untuk untuk valuasi dari segi book value-nya cenderung bertumbuh ya. Book value-nya karena ekuitasnya cenderung bertumbuh, jadi book value-nya juga bertumbuh. Dari segi PBV-nya di sini sempat naik ya dari tahun 2018 sampai 2022 kuartal 1 sempat naik ya PBV-nya. Sempat 0,8 kali, sekarang udah turun 0,5 kali. Kalau kita lihat PBV-nya itu 0,4. Rata-ratanya 0,4. Jadi di sini masih di atas rata-rata ya. Atau hampir sama lah ya, 0,4, 0,5. Lalu dari segi PER-nya itu masih murah ya, 5,0. Masih di bawah 15 kali PER-nya, masih murah. Dari segi PER murah ya. Dari segi EV per EBITDA-nya juga ini 8. Jadi masih di bawah 10 atau kurang dari 10, masih murah. Namun dari segi harga wajarnya di sini berdasarkan perhitungan saya itu sekarang 262. Oke, harga wajarnya 262 ya. Harga wajarnya 262. Untuk harga di bursa itu kemarin berapa ini? Bentar ya. Harga ISSP kan 208 ya. 278. Ini ya terbilang wajar ya harganya, dan cenderung agak sedikit mahal. Dari segi margin of safety-nya minus 6%. Jadi ISSP ini harganya masih wajar ya, harga wajar, belum murah dan agak cenderung mahal sedikit ya, karena margin of safety-nya masih 6%. Karena harga wajarnya 262, sekarang 278.
Ini update tanggal 31. Itu tadi ya untuk valuasi. Jadi masih wajar ya harga ISSP sekarang. Udah. Oke, kita coba prediksi untuk ISSP ini apakah masih bisa naik ataupun mungkin ada melanjutkan tren penurunan ya. Sini kalau kita lihat memang di revenue-nya atau pendapatannya dan laba bersihnya turun ya untuk ISSP ini. Jadi ya setelah keluar laporan keuangannya ISSP ini cenderung turun ya. Setelah keluar agak koreksi. Walaupun turun, kita lihat ya untuk prospek ISSP ini masih bagus ya karena baru dapat kontrak baru-baru ini. Jadi kemungkinan menurut saya ISSP ini masih ada kemungkinan naik lagi ya. Naik lagi. Kalau kita lihat karena dapat proyek baru ya dari IKN, kemungkinan di kuartal 3 dan kuartal 4-nya ini pendapatannya naik nih. Jadi memang mungkin baru dalam waktu dekat ini kemungkinan ISSP ini akan turun sebentar. Turun dulu nanti baru naik lagi. Ya itu masih prediksi saya, disclaimer on, ini menurut pendapat saya. Dan kalau kita lihat memang di kuartal 2 itu historinya memang turun ya. Seperti tahun 2022 kemarin. Tapi kalau kita bercermin dari tahun lalu aja ya, ini kemungkinan turun. Jadi kemungkinan di kuartal 3 akan naik. Ya karena saya lihat dari prospeknya atau karena baru dapat kontrak baru ya di IKN, jadi kemungkinan ISSP ini di kuartal 3 dan kuartal 4 kemungkinan naik. Tapi ini menurut pendapat pribadi saya. Memang nanti dalam waktu dekat mungkin agak koreksi sedikit, nanti baru lanjut naik untuk ISSP ini. Jadi untuk kalian untuk ISSP ini bisa, kalaupun yang sudah beli masih di hold aja ya ISSP ini. Walaupun masih harganya udah harga wajar sih, ini belum murah, masih harga wajar. Jadi kemungkinan masih bisa turun lagi kalau memang kinerjanya turun nanti kuartal 3 atau kuartal 4 ini. Ya jadi itu ya menurut saya kuartal 3 kuartal 4 ini kemungkinan naik ya karena ada dapat kontrak baru. Jadi pendapatannya mungkin naik. Dan mungkin nanti dalam waktu dekat ISSP ini harganya memang turun ya, koreksi sedikit. Nanti kuartal 3 kuartal 4-nya kalau naik dia melanjutkan kenaikan. Memang sekarang harganya masih terbilang wajar ya, masih belum terbilang murah. Jadi mungkin bisa juga masih tren penurunan. Tapi kalau dari saya optimis sih di kuartal 3 kuartal 4 ini akan naik. Ya itu tadi ya untuk prediksi harga sahamnya dan strateginya. Untuk kalian yang belum masuk ya mungkin bisa wait and see dulu ya, turun. Kalau harganya udah di sekitar 262 dan 262 sampai 278 ya mungkin bisa dicicil dulu ya untuk ISSP ini. Oke, itu tadi ya untuk ulasan dari ISSP ini. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Semoga bermanfaat ya.